Ya, oke. Tadi itu, video dari PT Masterindo Prima Teknik. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sebelum kita melihat ke pertanyaan yang dari chat, dari kolom chat, mungkin ada yang mau bertanya langsung? Pak Andiling, ini nggak capek Pak dari tadi angkat tangan Pak? Untung tangan satu ya Pak, tangan dua saya tembak Pak. Oke, ada yang mau bertanya langsung, silakan. Supaya kita tidak ngantuk ya, ini mendengarkan narasumber kita terus. Saya ingin mendengarkan, barangkali ada para peserta yang ingin berinteraksi langsung. Silakan. Silakan. Unik dengan kasus belerang yang tinggi. Cuman tingginya seberapa kan belum disebutin ya, nilainya berapa, terus unsur kimianya apa. Jadi saran saya yang paling efektif adalah melakukan mini plan. Kalau itu plannya mau jadinya besar, daripada Bapak investasi yang masih mengira-ngira, lebih baik Bapak membuat mini project atau mini plan dengan skala 1:100, misalnya 1:1000, dengan beberapa jenis proses, mungkin ada koagulasi, tadi sudah ada elektrokoagulasi, atau memakai koagulasi konvensional, pakai chemical, itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya terhadap sistem nanti yang dipilih. Karena water treatment sistem itu sangat luas sistemnya, jadi kayak main puzzle. Bapak pakai sistem apa, puzzle-nya dirangkai dari mulai intake sampai pre-treatment, primary treatment, kemudian non-treatment, dan post-treatment-nya. Tinggal Bapak merangkai puzzle-puzzle saja. Tapi itu lagi sebaiknya dilakukan pilot test atau pilot mini plan untuk memastikan yang paling optimal, sistem yang paling optimal yang bisa digunakan. Optimal itu berarti penurunannya sesuai, outletnya sesuai dengan baku mutu, dan operational cost-nya juga sesuai dengan harga atau seminimal mungkin yang bisa dicapai. Kalau yang saya yakin sih belum banyak yang punya experience untuk menangani water treatment dengan kandungan belerang yang tinggi, yang umumnya banyak di PLTGR, kita dekat PLTGR, sebagai tenaga gas. Nah, kita pernah mendapatkan sampel air dengan kadar belerang sangat tinggi. Cuman setelah kita melakukan evaluasi, praktikal semua, hasilnya studinya tidak memungkinkan karena secara biaya, baik itu investasi cost dan OPEX, operational cost-nya juga tinggi, jadi tidak kita menyarankan tidak usah menggunakan sumber air itu, coba cari sumber air yang lain yang lebih visible, untuk dibangun sistem water treatment. Kalaupun dipaksakan, nanti harga jualnya tidak memenuhi, nggak bisa jual, terlalu mahal jatuhnya. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andiling atas tambahannya, jawaban. Mudah-mudahan yang lain bisa mendengar dengan jelas. Kalau saya agak kurang ini ya, kurang clear. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Agus atau Mbak Ava ya? Ya Bu, mau dia nih ya pertanyaan dari teks lagi message ya? Iya. Oke, sebentar. Kasihan kalau ini sudah menunggu pertanyaan saya kok belum di ini aja. Masih banyakkah Pak pertanyaannya? Semua ada 9 slide. Oke. Ini tadi sudah. Ini sudah.
Ini. Ya ini Bu. Oke, Oke. silakan Pak ke Pak Sakti. Bukan ini. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Ya ini. Ya. Silakan Pak Sakti. Anggit Marga Adi Hasibuan ini atau apa ini? Ini. Pak Sakti, ada apa proses yang tepat untuk wastewater yang mengandung perbandingan COD yang jauh lebih tinggi terhadap angka BOD-nya? Apakah cocok dengan biological process? Apakah tetap butuh pretreatment? Nah, jadi kalau kita mengukur pertama kali perbandingan COD dan BOD-nya tinggi, COD-nya jauh lebih tinggi. Jadi kalau apa namanya di atas 2 lah ya misalnya ya, itu kan kurang biodegradable. Nah, tapi perlu dicek juga sebetulnya itu COD-nya apakah termasuk suspended solid, diukur juga suspended solidnya. Nah, kalau suspended solidnya di remove di jar test, perbandingan COD sama BOD-nya ketemu berapa? Misalnya masih tidak biodegradable, tetap saja sebaiknya diolah secara biological ya, secara biological, baru nanti kalau COD-nya yang tersisa masih belum masuk, baru COD yang terakhir di oksidasi, di AOP, chemical oxidation. Tapi kalau ada satu kasus kebetulan mereka melakukan AOP-nya di depan, sayang gitu loh. Akhirnya misalnya kita pakainya hidroksilnya, jadi hidroksilnya ini kan ngantem semua, sayang sekali. Padahal kalau misalnya biologicalnya dulu yang dipakai, BOD-nya sudah kemakan, tinggal COD yang non biodegradable tadi dibuat untuk dipecah rantainya dengan oksidasi. Nah, kalau hidroksil agak kuat, dia bisa ambil semuanya ya, cukup banyak. Nah, baru setelah itu bisa dibuang. Itu Pak Anggit. Ini dari Pak Lono Hartanto. Ada perusahaan tekstil sedang membangun IPAL, memakai fluidized bed, pakai bangunan meninggi. Bagaimana keuntungan dan kerugian memakai alat tersebut? Bagaimana ke efisiensi dibandingkan? Nah, ini nggak jelas. Ini fluidized bed-nya apa? Fluidized bed aerasi atau apa? Aerobik atau anaerobik? Mungkin taruhlah aerobik gitu ya. Jadi bagaimanakah keuntungan dan kerugian? Jadi kalau hubungannya fluidized bed, otomatis dia nggak punya lahan ini. Dia tidak punya lahan, itu yang dia bisa pakai, dia pakai media untuk si bakterinya untuk hidup di dalam media tersebut. Keuntungannya, dia bakal membutuhkan oksigen lebih sedikit, karena kan setiap 1 meter itu tergantung dari grafiknya, efisiensi oksigen ini kan naik, mungkin berapa, antara 5-6% lah, 6%. Kalau misalnya dia semakin tinggi dengan oksigen yang sama, si oksigennya belum kebuang keluar, jadi si oksigennya masih dipakai ke level di atasnya kan, efisiensinya makin bagus. Tapi itu sebetulnya harus di trial antara jumlah oksigen dengan tekanan. Jadi nanti ketemu grafiknya mana yang ekonomis gitu loh. Jadi bisa jadi udaranya nggak banyak flow-nya, tapi karena tekanannya tinggi, powernya itu pertemuan antara power sama udara itu mana? Itu bisa lebih efisien. Tapi kalau memang itu sudah pakai bangunan tinggi karena dia tidak punya lahan, ya terpaksa. Tapi tinggal main ini aja. Untung ruginya main di energy consumption. Bagaimana efisiensi dengan sistem yang lain? Saya rasa lebih efisien kalau tadi dia bisa setting. Jadi yang membedakan cuman pemakaian listrik ya untuk si aerasinya itu saja. Tapi kalau efisien, kalau mungkin jumlah lumpurnya kalau dia desainnya lebih bagus, jumlah lumpurnya lebih sedikit. Cuman di sini kan nggak jelas yang dimaksud fluidized bed ini konfigurasinya seperti apa, anaerobik, aerobik, medianya seperti apa. Apakah ini fluidized bed yang dimaksud ini adalah MBBR? Nah, itu juga saya nggak tahu, Pak Lono Hartanto mungkin bisa, kalau ada lagi ini bisa mengklarifikasi itu.
Tapi kalau enggak lanjut. Iya, terima kasih Pak Anggit dan Pak Lono Hartanto. Sebenarnya saya mengenal nama ini Bapak Lono Hartanto ini dari DLH Magelang ya, betul ya Pak? Oh. Masih standby kah? Pak Lono, saya tidak melihat tadi ada Pak Lono. Mudah-mudahan masih standby ya. Itu tadi jawaban dari Pak Sakti. Kalau misalnya masih belum cukup, nanti bisa japri saja. Mungkin MBBR ini ya Bu Meli, mungkin maksudnya MBBR atau apa ya? Fluid dispatch. Saya juga kurang tahu Pak. Karena ada beberapa ya perusahaan asing juga sih masuk ke saya itu informasi dia bilang fluid dispatch sepertinya bagaimana, ternyata MBBR cuma namanya diplesetin supaya mungkin tendernya cuma dia yang bisa ikut. Oh. Mungkin Pak Lono masih ada, mungkin bisa menambahkan. Tidak ada ya, oke. Gimana Pak Lono? Bisa diberi tambahan informasi mungkin? Fluid dispatch-nya yang seperti apa? Oke. Bu Meli, mungkin Ya. dinambahkan ya. Silakan. Di pabrik tekstil dengan fluid dispatch ini dulu kita pernah nanganin ya, bukan nanganin, jadi pernah melanjutkan gitu loh. Jadi yang dipakai itu activated carbon mereka, gitu loh. Jadi PACT. Ya. PACT, powder activated. Ya, itu yang pernah kami temui di pabrik tekstil yang dulu ada di Kerawang, sekarang pindah ke daerah Pring Surat. Pring Surat itu dekat Magelang sana. Nah, apakah di daerah Temanggung ya? Di sana itu dulu dia pakai apa powder activated carbon powder itu pernah juga. Mungkin yang dimaksud mungkin itu juga kali ya. Selamat siang, Meli, Pak Ahmad, sama Pak Lono. Pak Lono, monggo Mas. Ya, silakan Pak. Ini kaitannya ini kebetulan ada selain di yang Temanggung tadi itu ada di daerah kami juga di kantor juga itu dia itu pabrik tekstil. Dia itu pakai hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu karena dia itu dari serat alam, dari serami apa segala macam itu dibikin jadi kain-kain gitulah untuk kerajinan diekspor juga katanya. Nah itu lagi proses mendesain IPAL, dikonsultankan dengan dari Semarang, PPI Semarang gitu loh. Saya hanya dapat selintas itu dia itu membangun yang IPA-nya itu agak meninggi gitu loh Pak. Jadi ada bangunan tinggi ke atas gitu, airnya ke atas. Habis itu terus pakai wetland. Namanya itu dia untuk yang bangunan itu kalau nggak salah ya fluid dispatch apa-apa gitu loh. Makanya saya menanyakan apakah itu bisa untuk menangani yang IPAL dari air limbah tekstil yang ada kandungan hidrogen peroksida seperti itu. Terima kasih, Pak. Paling ini Pak, menambah sedikit. Kalau peroksida itu dipakai di mana Pak? Kalau dipakai di depan ya kita harus hati-hati aja. Di depan itu, di depan pada saat untuk proses pelembutan atau apa gitu. Pemutihan bleaching lah, karena dari rumput tadi kan Pak ya. Kayak bleaching, ya. Perendaman itu, perendaman pakai hidrogen peroksida itu. Kira-kira apakah bisa dengan aerob atau anaerob? Saya kurang tahu persis karena baru selintas gambarnya, kami tidak bisa belum ketemu dengan konsultannya seperti itu. Baru mau maju praktek ini Pak. Mungkin nanti yang perlu diperhatikan di proses pretreatment-nya Pak. Kalau umpamanya itu walaupun kombinasi anaerob atau aerob di belakangnya, tentunya di proses pretreatment-nya yang harus kita perhatikan. Gitu. Karena peroksida itu kan salah satu penghilang warna ya Pak Sakti ya. Dia juga ya kayak penghilang warna sama kayak digest si ini organiknya, mungkin banyak organik yang terlarut akhirnya. Ya, ada organiknya COD-nya naik ya Pak Sakti. Ya.
Kalau ngajuin pertek kan sebetulnya ada data airnya Pak, Bapak bisa lihat, terus yang fluidis bed ini hitungannya seperti apa, atau cuman ya kemungkinan bisa MBBR, kemungkinan bisa granular IC atau granular IGSB, kita nggak tahu. Mereka bilang fluidis bed juga. Kompleks ya. Oke Pak, berarti belum ya. Coba nanti kami gali lagi Pak kaitannya dengan itu biar nanti lebih pasti lagi. Silakan Mas. Nanti diskusi aja Mas, nggak apa di setelah itu. Kalau memang dokumennya sudah ada, Pak Sakti siap bantu, Bu Meli juga siap bantu itu. Siap. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lono. Maaf mungkin lama menunggu jawaban. Baik, tidak terasa ini waktu sudah 4 menit ya dari jam 4. Gimana Pak Agus? Ini pertanyaan masih banyak yang menunggu ya, atau kita mungkin akan dijawab via email ya, atau di Bisa, forum Bu. ya. Forum. Lanjut Karena ya, waktunya nanti, sudah habis. Ya, untuk sisa pertanyaan kita compile, Bu. Ini kita compile, nanti kita share juga ke beberapa sponsor jika nanti bisa mau menjawab langsung, bisa nanti langsung ke bersangkutan langsung seperti itu, Bu. Iya. Ini pertanyaan kita compile semua. Oke. Kita Karena masih share ada. Iya. Pak Sakti dan Pak Nova juga. Terus misalnya sudah dikompil Pak Agus, itu peserta yang lain bisa tahu jawabannya enggak? Atau cuma yang tanya aja? Ini mungkin yang khusus yang bertanya aja Pak. Tapi kalau mau dijawab semua lagi tadi, nanti kita bisa upload di medsos Pak. Bisa, itu Pak Sakti. Jadi pada dasarnya untuk pemilihan water treatment, baik itu water treatment maupun wastewater treatment, itu mungkin seperti kita sakit lalu kita ke dokter ya. Jadi kita sebagai kontraktor kita sebagai kontraktor tidak bisa main tebak-tebakan, Pak saya punya masalah air seperti ini, bagusnya pakai apa, Pak saya punya limbah ini, bagusnya pakai apa, tidak bisa seperti itu. Tetap kita juga para kontraktor ini perlu karakteristik dari baik itu air baku atau air limbahnya. Jadi nggak bisa, Pak kepala saya pusing, obatnya apa ya? Tentu kan harus dicari dulu itu pusingnya dari apa. Jadi kita tidak bisa main tebak-tebakan itu apakah bagus oleh menggunakan aerob atau anaerob. Jadi tidak bisa seperti itu. Tetap kita harus punya analisis lab dari limbah atau air baku itu. Jadi harap bersabar kalau misalnya para kontraktor itu menentukan dari teknologi atau metode atau proses yang cocok bagi masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada webinar terakhir kita ya Pak ya, dalam rangkaian ulang tahun IDWA yang kelima. Benar. Ya, terima kasih. Acara ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan barangkali kalau ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anggit. Terima kasih banyak izin. Pamit Pak Agus. Terima kasih Pak Sakti. Terima Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya pamit langsung ke kamar Siap, sebelah Teh. ya. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sakti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sama-sama. Ada lagi. Tadi kemana? Pada itu kita sekarang.
Ini kertas kayak gitu. Nih, minta kertas kertas yang tebal itu dong, cover. Wasser ist viel zu kostbar, um es nur einmal zu benutzen. Wir sind die Jäger Umwelttechnik aus Hannover. Seit mehr als 35 Jahren sind wir Pionier im Bereich Abwasserbehandlung mit Gummimembran. Unsere Produkte machen aus Abwasser, aus Kommunen und Industrie sauberes Wasser. Unsere Membranen sorgen dafür, dass Bakterien im Abwasser Schadstoffe eliminieren. Die Jäger Umwelttechnik beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter. Unser Exportanteil beträgt inzwischen fast 90%. In Deutschland werden keine Kläranlagen mehr gebaut. Wenn man Kläranlagen ausrüsten will, muss man dorthin gehen, wo Kläranlagen gebaut werden, sodass sich unsere Märkte momentan in Asien, Arabien und Südamerika befinden. Vertrauen entsteht einfach dadurch, dass ich den anderen verstehe. Und da hilft einfach die jeweilige Muttersprache. Deshalb haben wir Ingenieure aus Asien, aus dem südamerikanischen und aus dem arabischen Raum hier am Standort Deutschland. Wir sind mit Leib und Seele Gummifachleute. Und mein Traum ist es, dass unsere Technologie und unsere Verfahrenstechnik dazu beiträgt, in den Regionen der Welt, wo heute Flüsse und Seen verschmutzt sind, die Menschen ein sauberes Trinkwasser erhalten. To cover everyday conveniences, the average water consumption in Germany is about 125 litres per person and day. For a city with 500,000 inhabitants, this means approximately 2.5 cubic meters wastewater per second, needing biologically cleaning every day. Using perforated polymer membranes, Jäger Umwelttechnik is aiming to make biological clarification in sewage plants worldwide more efficient. For 70 years of rubber compounding expertise, combined with functional, durability and stress tests, enabled us to manufacture high-quality rubber membranes, extremely resistant against most kinds of wastewater. Modern automated production lines ensure membranes with constant high quality and outstanding durability.
This is important for the economic and ecological performance of modern aeration tanks in wastewater treatment plants. Since the introduction of the first tube diffuser in 1978, Jaeger diffusers achieve a reduction of more than 1 million tons of carbon dioxide,